Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Akhiriyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kali ini kami ingin berbincang-bincang dengan Bang Eka Wandoro Dahlan, SHMH, selaku advokat yang berlokasi di ADRN Partner. Saya Aditya Putra Pratama. Saya Ade Rahmatul Ulum. Saya Nisri Nasari. Saya Adira Syarika Wahab. Saya Devita Destiara. Dan saya Rizky Snaini. Saya Yeni. Terima kasih Bang Eka. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk kami untuk berdiskusi dengan Bang Eka ini. Dari Bang Eka sendiri, pendapat Bang Eka tentang korupsi di Indonesia ini seperti apa? Saya buka masker ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi korupsi di Indonesia ini sekarang ini kan semakin marak. Jadi gini, saya mau ingin jelasin dulu nih. Korupsi di Indonesia itu gimana sih? Jadi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 99 yang udah dirubah dengan Undang-Undang tahun 20 tahun 2001. Jadi korupsi itu jenis-jenisnya banyak. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikenal di Indonesia. Cuman dari 30 jenis itu bisa dikategorikan menjadi 7 bentuk perbuatan korupsi. Jadi perbuatan korupsi yang 7 ini itu yang pertama perbuatan yang kerugian keuangan negara. Kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Jadi ini korupsi di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Tipikor dibagi menjadi 7 itu golongan besar. Nah, bentuk tindak pidana korupsi ini di Indonesia sekarang ini masih begitu, masih apa ya? Masih terjadi di mana-mana di Indonesia ini. Nah, itu di Indonesia. Termasuk kalau kita di Cilegon ini sebenarnya masih banyak tindak pidana korupsi yang belum ketahuan aja gitu. Jadi yang masuk dalam 7 kategori yang tadi yang saya sebutkan. Nah, kira-kira seperti itu. Saya Ade Rahmatul Ulum ingin bertanya dengan Bapak, bagaimana pandangan Bapak dengan perilaku korupsi yang kian marak khususnya di Kota Cilegon ini, Pak? Oh, kian marak ya. Iya, Pak. Jadi perilaku korupsi yang terjadi di Cilegon ini memang dari waktu ke waktu kita lihat memang semakin marak, memang benar itu semakin marak. Terjadi di segala khususnya sebagai pejabat negara ya, baik eksekutif maupun legislatif. Memang masih banyak, cuman belum ketahuan aja. Jadi contohnya misalnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Nah ini misalnya mengatur proyek segala macam, itu kan masuk dalam tindak pidana korupsi. Bagi ASN atau misalnya pegawai negeri yang melakukan itu di bidang untuk proses pengadaan barang dan jasa, itu dia kategorinya dia lakukan benturan kepentingan. Dia sebagai ASN, dia juga ikut main. Iya. Ya kan? Dan ini masih banyak terjadi di Cilegon. Ada lagi yang lain, yang merugikan keuangan negara. Contohnya misalnya ada beberapa proyek-proyek di Cilegon ini yang boleh dibilang fiktif, tapi uang masyarakat ini udah dipakai untuk itu. Ini kan merugikan masyarakat, iya kan? Kira-kira seperti gitu. Di Cilegon saya lihatnya masih marak lah gitu. Belum ketahuan aja gitu, Pak. Belum ketahuan aja.
gitu. Nanti kalau udah ketahuan tuh baru bisa kita kategorikan, oh yang mana nih, nggak jauh-jauh dari 7 jenis yang tadi saya sampaikan gitu. Saya nih ingin menanya ke Bang Eka, siapa yang menanggung jawab negara akibat korupsi? Oh, yang bertanggung jawab akibat korupsi. Iya, korupsi. Nah, yang bertanggung jawab akibat korupsi adalah yang pertama itu adalah pelakunya yang bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab secara hukum. Tetapi secara umum yang bertanggung jawab dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kita semua. Iya. Baik masyarakat, baik penegak hukum, semua pihak harus bisa berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Gitu. Selamat malam Bang Eka, saya Malam. Rizky Isnaini. Saya ingin bertanya, apa saja pengaruh akibat korupsi di masyarakat? Nah, jadi begini, korupsi ini dari kata dasarnya itu sebenarnya artinya itu apa sih namanya, perilaku buruk. Jadi kalau perilaku buruk itu akibatnya itu untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi ketika dia lakukan misalnya perbuatan yang merugikan keuangan negara, akibatnya siapa yang menerima akibatnya? Masyarakat. Iya. Sementara dia menggunakan uang dari masyarakat, jadi uang masyarakat dipakai untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian untuk masyarakat, sehingga pembangunan ini nggak bisa berjalan dengan efektif. Duitnya dipakai, ya kan, direkayasa sana sini, yang udah direncanakan, akhirnya tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Saya Devita Desiara. Saya ingin menanya Bang, apakah masyarakat bisa menggugat korupsi untuk bisa ganti rugi? Jadi masyarakat itu sebenarnya dia tidak bisa menggugat untuk dia diganti rugi, nggak bisa. Cuman dia bisa membantu melaporkan kejadian korupsi itu kepada aparat penegak hukum supaya yang bersangkutan ini bisa diproses secara hukum dan ditetapkan oleh keputusan pengadilan bahwa dia harus mengganti rugi. Jadi yang harus mengganti rugi dia. Makanya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ketika putusan-putusan ada yang dia harus bayar denda, harus dia bayar uang pengganti namanya. Nah, itu dia dibebankan kepada yang melakukan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau gugat-menggugat secara langsung nggak bisa. Tapi dia bisa melaporkan. Nah, ini ketika melaporkan ini, itu KPK atau misalnya aparat penegak hukum itu wajib untuk menindaklanjuti laporan masyarakat ini terhadap adanya tindak pidana korupsi. Gitu. Bapak maaf, tadi kan kalau misalnya seseorang yang melakukan korupsi itu mengembalikan uang korupsinya atau barang yang dikorupsi, semuanya dikembalikan, apa tetap digugat atau tetap dihukum atau tidak Pak? Oh, jadi gini, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita, walaupun yang bersangkutan sudah mengembalikan uang negara, itu bukan berarti itu terlepas dari ancaman hukuman tindak pidana korupsi. Tetap dia menjalani hukuman. Terjerat Pak ya? Tetap terjerat. Tetap dihukum ya Pak? Tetap dihukum. Cuman ketika dia mengganti kerugian negaranya, kemudian dia sudah membayar denda-dendanya, bisa diringankan. Tapi vonisnya itu tetap, misalnya vonisnya 5 tahun, ya kan? Kemudian dia harus mengganti rugi uang negara misalnya 1 miliar, denda kena 200 juta misalnya. Nah itu dia bayar semua, ya kan? Nah itu bisa meringankan, nanti dia dapat remisi, dapat yang lain-lain supaya bisa cepat. Jadi tidak menghilangkan
perbuatan korupsi yang dilakukan, karena korupsi itu baru mencoba-coba saja sudah dianggap tindak pidana korupsi. Baru menjanjikan saja belum ada eksekusi itu sudah kategorinya korupsi gitu. Apalagi uang negara yang udah dia dimakan sama dia, wajib divonis dan wajib mengganti kerugian negara gitu. Nama saya Dira. Bang Eka, saya mau nanya, apakah kasus korupsi bisa dihentikan apabila terdakwa mengembalikan kerugian negara? Itu tadi nggak bisa. Jadi dia nggak bisa dihentikan. Memang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang baru ini ada dikenal SP3 sebenarnya. Tapi bukan berarti dia mengganti itu kemudian prosesnya dihentikan. Jadi misalnya gini, orang ini dalam keadaan sakit parah, dia pelaku tindak pidana korupsi, dia mengganti semua kerugian-kerugian yang dianggap dia ini, dia selesaikan, itu bisa. Jadi bisa aja. Kalau dulu nggak bisa, kalau dulu berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi itu nggak bisa dihentikan. Sekali ngegas tuh jalan terus gitu. Nah sekarang tuh masih bisa, atas pertimbangan satu dan lain hal negara memberikan satu kriteria yang kira-kira bisa SP3 namanya, surat penghentian penyidikan. Begitu, udah jelas ya? Jelas. Oke. Kalau untuk hukumannya itu hukuman apa saja ya Pak yang layak untuk untuk pelaku tindak pidana? Hukuman yang sebenarnya bukan hukuman yang layak ya. Jadi kita bicaranya hukuman yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi hukuman bagi tindak pidana pelaku tindak pidana korupsi itu kalau dia lakukan perbuatan korupsi, pertama dia dikenakan denda oleh negara. Jadi perbuatan yang melanggar hukum itu dikenakan denda sama negara. Misalnya suap menyuap, kemudian atau yang lain, perbuatan curang segala macam. Itu yang tadi saya bilang 7 tadi, itu kalau dia melakukan itu dia dikenakan denda. Makanya biasanya dia harus membayar denda sekian. Nah, kemudian apa namanya? Jadi tadi denda ya. Terus yang kedua ketika dia itu terbukti merugikan keuangan negara, maka dia wajib membayar yang namanya uang pengganti. Contoh misalnya proyek jalan ini negara rugi 9 miliar misalnya atau 10 miliar. Nah, diputus oleh hakim nih. Karena perbuatannya terbukti, dikenain denda 200 juta minimal nih yang minimal. Kemudian juga harus ganti kerugian, harus mengganti uang negara yang tadi yang sudah ini merugikan negara itu 10 miliar. Nah, maka dia harus dia dikenakan seperti itu. Nah, ketika dia tidak membayar itu, ketika dia tidak membayar denda, ketika dia tidak membayar uang pengganti misalnya, maka biasanya hakim itu menambah hukumannya dengan yang namanya subsidiar. Misalnya karena dia nggak bayar denda ini 200 juta nih, maka 200 juta itu diganti dengan menjalani hukuman misalnya 3 bulan atau 5 bulan. Atau misalnya dia tidak bisa mengganti kerugian negara tadi, maka bisa ditambah oleh hakim, dia mengganti dengan hukuman badan. Jadi atas dasar dia nggak bisa ini, maka subsidiarnya namanya subsidiar. Itu 2 tahun atau 3 tahun misalnya gitu. Jadi misalnya dia divonisnya 5 tahun nih, dia nggak bisa bayar, ditambah itu 2 tahun atau 3 tahun
sesuai dengan yang diputuskan oleh Oke. hakim. Begitu. Terima kasih banyak para Bang Eka atas jawaban-jawaban yang kami tanyakan tentang korupsi ini. Jadi intinya korupsi ini emang benar-benar perlakuan yang buruk ya. Perilaku yang buruk Ya. musuh Yang kita bersama ini. untuk sebagai masyarakat itu ya. Ya. Dan sebenarnya kita juga sebagai masyarakat juga emang bertanggung jawab besar berarti ya, Iya. terhadap penanganan korupsi ini ya. Betul. Ya, berarti apa kami juga sebagai masyarakat juga harus melakukan aksi atas atau tanggung jawabnya untuk melakukan tindak korupsi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.